Pagi ini Rosa tengah bersiap untuk berangkat bekerja, sementara itu Rianti masih sibuk di dapur membuat sarapan karena hari ini Rianti akan membuat pesanan yang lumayan banyak. Itu sebabnya ia memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaan dapur terlebih dahulu. Rosa, keluar kamu Rosa. Tiba-tiba saja terdengar suara orang yang berteriak memanggil nama Rosa. Rianti yang mendengar itu segera keluar dari dapur dan menghampiri putrinya. Rosa, di luar ada yang teriak manggilin kamu, Rianti berujar seraya berjalan mendekati putrinya. Siapa ya, Ma? Masih pagi udah bikin ribut. Rosa mengajukan pertanyaan. Mama juga tidak tahu. Coba kita lihat. Rianti melangkah lebih dulu menuju ruang tamu. Setelah siap, Rosa segera menyusul ibunya. Mana anak kamu itu? Saya ada perlu dengan dia, ujar Ibu Lilis, istri dari Pak Abbas yang kemarin memesan kue bolu ke Rianti. Maaf, ada apa ya? Rosa muncul lalu berdiri di sebelah ibunya. Saya cuma mau bilang tolong jauhi anak saya Reno, karena saya akan menjodohkan Reno dengan Iren. Tapi gara-gara kemarin kamu muncul, Reno menolak perjodohan yang sudah kami sepakati sebelumnya, ungkap Ibu Lilis. Untuk sesaat Rosa diam. Ia sama sekali tidak mempunyai hubungan khusus dengan Reno. Status mereka hanya atasan dan bawahan. Maaf Bu, tapi saya dan Pak Reno tidak punya hubungan apa-apa. Saya hanya karyawan Pak Reno dan kami sama sekali tidak sadar juga kalau kamu itu hanya bawahan. Kamu dengan Reno itu ibarat langit dan bumi. Kamu tidak pantas bersanding dengan anak saya. Jadi saya minta jauhi Reno. Kalau tidak, saya akan menghancurkan usaha ibumu. Setelah mengatakan itu, Ibu Lilis beranjak meninggalkan rumah Rianti. Rosa masih diam dengan ancaman yang diberikan oleh Ibu Lilis. Rosa, apa benar yang Ibu Lilis katakan? Tanya Rianti. Itu semua enggak benar, Ma. Aku sama Pak Reno tidak ada hubungan apa-apa, jawab Rosa. Mendengar itu Rianti mengangguk. Ia percaya dengan apa yang dikatakan oleh putrinya. Ya sudah, sekarang kamu sarapan dulu, setelah itu berangkat kerja, kata Rianti. Sedangkan Rosa hanya mengangguk lalu melangkah menuju meja makan. Jujur, Rosa menjadi kepikiran tentang masalah yang baru saja datang, khawatir jika nantinya akan berdampak buruk untuk kehidupannya bersama dengan ibunya. Hari demi hari telah berlalu, tidak terasa kini kandungan Maura sudah memasuki bulan kelima. Selama ini William lihat baik-baik saja. Hanya saja ia sering melihat istrinya memegangi perutnya dan meringis seperti menahan sakit. Ketika ditanya, Maura hanya menjawab, katanya, kram biasa. Awalnya William percaya, tetapi semakin hari laki-laki itu merasa curiga. Obat yang Maura minum juga tidak seperti ibu hamil biasanya. Dan ketika ditanya, katanya itu obat untuk menguatkan kandungan. Memang setelah pendarahan yang dulu, Dokter Lisa mengatakan jika kandungan Maura lemah. Bulan ini, Maura baru saja melakukan USG. William benar-benar penasaran dengan hasilnya. Meski Maura mengatakan jika kandungannya sehat, tapi William masih belum merasa puas jika tidak bertanya langsung kepada Dokter Lisa. Karena saat USG William tidak bisa menemani lantaran ada urusan pekerjaan. Lisa, aku yakin kalau kamu pasti tahu apa yang terjadi dengan Maura. William sudah sampai di rumah sakit tempat Lisa bekerja sebelumnya. William sudah membuat janji dengan Lisa karena memang temannya itu sangat sulit untuk dimintai waktu. William melangkah menuju ke ruangan Lisa setelah menempuh waktu sekitar 10 menit. Kini William sampai di ruangan Lisa. Wanita itu nampak sedang sibuk dengan laptop yang ada di hadapannya. Melihat William sudah datang, Lisa menutup laptop tersebut dan meminta temannya itu untuk duduk. Ada apa? Sepertinya ada yang sangat penting, Lisa bertanya seraya menatap wajah William yang nampak begitu serius. Memang ada hal penting yang ingin aku tanyakan, tapi tolong kamu jawab dengan jujur, ujar William. Sorot matanya membuat Lisa merasa merinding. Aku juga ada hal penting yang ingin aku sampaikan sama kamu, saut Lisa. Untuk sesaat keduanya sama-sama diam. Entah apa yang ada di pikiran mereka saat ini. Ini mengenai Maura. Lisa melanjutkan ucapannya.
Lisa berencana untuk memberitahu semuanya kepada William meski ia harus mengingkari janjinya dengan Maura. Tapi William berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tenang Maura, tenang Lisa, cepat katakan. Rasanya William tidak sabar dengan apa yang ingin Lisa katakan padanya. Ada dua hal, yang satu kabar baik dan satunya lagi kabar buruk, ucap Lisa. Hal tersebut membuat William semakin penasaran. Oke, aku ingin dengan kabar baiknya dulu, saut William. Sedangkan Lisa hanya mengangguk. Kabar baiknya setelah Maura melakukan USG kemarin, jenis kelamin calon anak kalian laki-laki seperti yang kamu inginkan. Maura juga hamil anak kembar. Jelasnya, Lisa menarik nafas. Kini tinggal kabar buruk yang harus ia sampaikan. William tersenyum mendengar hal tersebut. Maura hamil anak kembar dan jenis kelaminnya laki-laki. Sungguh di luar dugaan. Sekarang tinggal kabar buruknya. Lisa menjeda ucapannya. Sebenarnya saat Maura melakukan pemeriksaan kedua setelah positif hamil, aku pribadi menemukan satu kejanggalan. Terlebih Maura sering mengeluh sakit perut. Awalnya aku mengira itu hanya sakit perut biasa, tapi setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata Maura mengidap kanker rahim. Lisa menjelaskan secara detail. Jantung William rasanya berhenti berdetak mendengar penjelasan tersebut. Aku sudah menyarankan Maura untuk menggugurkan kandungannya terlebih dahulu. Setelah itu Maura melakukan pengobatan untuk menghilangkan sel kanker dalam rahimnya, tapi istrimu menolak dan tetap mempertahankan kandungannya. Maura terlanjur bahagia dengan kehamilannya, meski di satu sisi ia khawatir dengan Shakila. Lisa menarik nafas dan menghembuskannya secara perlahan. Maura sangat yakin jika anak yang dia kandung berjenis kelamin laki-laki seperti yang kamu inginkan. Itu sebabnya Maura memilih untuk mempertahankan kandungannya meski resikonya sangat besar dan nyawa sebagai taruhannya. Maura melakukan itu semua demi kebahagiaan kamu. Lanjutnya, William benar-benar terkejut. Ia tidak menyangka jika istrinya sakit parah, tapi demi kebahagiaannya istrinya rela menanggung rasa sakit itu sendirian. Lisa, tolong katakan kalau ini tidak benar. Rasanya William tidak percaya dengan apa yang Lisa ceritakan padanya. Ini buktinya. Lisa memberikan hasil pemeriksaan Maura. Dengan tangan gemetar, William menerima kertas tersebut dan membacanya. Air mata yang sedari tadi William tahan kini lolos begitu saja. Istrinya benar-benar sakit parah. Bodohnya ia tidak tahu Maura memang sengaja merahasiakannya, dan itu demi kebahagiaan William. Mata William sampai merah. Ia benar-benar tidak menyangka pengorbanan istrinya sungguh luar biasa. Maura, kenapa kamu melakukan semua ini? Seharusnya kamu lebih mementingkan kesehatanmu sendiri. William mengusap matanya yang basah. Ia merasa sebagai suami yang bodoh karena tidak tahu apa yang dialami oleh istrinya. Untuk sesaat keduanya sama-sama diam. William masih larut dalam kesedihannya, sedangkan Lisa memilih diam karena ia tahu bagaimana perasaan William saat ini. Laki-laki itu pernah gagal dalam membina rumah tangga. Setelah mendapatkan pengganti, William ingin bahagia bersama dengan wanita yang ia cintai. William menarik nafasnya. Liz, apa yang harus aku lakukan? Apa mungkin Maura bisa sembuh dari penyakitnya? Untuk saat ini, Maura hanya butuh dukungan. Jangan membuatnya stres atau banyak pikiran, karena itu akan mempengaruhi kesehatannya. Dan untuk penyakitnya, aku belum bisa memastikan. Kita berdoa saja, mudah-mudahan Maura bisa sembuh, ungkap Lisa. William kembali diam. Ia tidak akan pernah siap jika harus kehilangan istrinya. William sangat mencintai Maura. Apapun akan ia lakukan demi istrinya. Terima kasih karena kamu sudah mau memberitahu aku tentang penyakit Maura, ucap William. Padahal kedatangannya untuk menanyakan perihal istrinya, karena William sudah merasa curiga. Tidak tahunya ia justru mendapatkan fakta yang begitu mengejutkan tentang istrinya. Oh ya, tadi katanya kamu mau bicara sesuatu yang penting. Lisa mengalihkan pembicaraannya.
Tidak jadi, karena aku sudah menemukan jawabannya. Kalau begitu aku permisi, ucap William setelah berpamitan. William memutuskan untuk pulang ke rumah. Rasanya ia tidak sabar ingin bertemu dengan istrinya. Dalam perjalanan pulang, pikiran William tidak bisa tenang. Ia tidak bisa membayangkan jika sampai kehilangan Maura. Mungkin William akan menyusul. Jika itu sampai terjadi, William benar-benar mencintai Maura dan tidak akan sanggup jika harus kehilangannya. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, kini William sampai di rumah. Laki-laki itu langsung masuk ke dalam, lantas mencari keberadaan istrinya. Di ruang tengah tidak ada. Tanpa pikir panjang, William segera naik ke lantai atas menuju ke kamar mereka. Dan benar saja Maura ada di kamarnya. William melangkah masuk ke dalam, lalu memeluk tubuh istrinya. Maura sempat terkejut karena suaminya datang tiba-tiba dan langsung memeluknya. Mengingat penjelasan dari Lisa membuat air mata William kembali menetes, padahal sebisa mungkin ia tahan. "Mas, kamu kenapa? Kamu nangis?" Maura melontarkan pertanyaan, sedangkan William semakin mempererat pelukannya. Lalu kedua tangannya bergerak untuk mengusap perut istrinya yang sudah membuncit. Hamil kembar membuat perut Maura terlihat begitu besar. Padahal usia kandungannya baru menginjak 5 bulan. "Biarkan tetap seperti ini," bisik William. Laki-laki itu semakin mempererat pelukannya. Setelah cukup lama, William membawa istrinya untuk duduk di tepi ranjang. Jujur, Maura benar-benar bingung dengan suaminya yang tiba-tiba datang dan langsung memeluknya. Bukan itu saja, baru kali ini Maura melihat suaminya menangis. Entah apa yang membuat lelakinya itu meneteskan air matanya. "Aku udah tahu semuanya." William mengusap perut buncit istrinya. Untuk sesaat Maura diam. Ia belum tahu kemana arah pembicaraan suaminya itu. "Maksud kamu, Mas?" Maura menatap mata suaminya yang merah, bahkan sembab. Itu artinya William menangis cukup lama. Lalu apa yang membuatnya menangis? Seketika Maura panik, khawatir jika suaminya sudah tahu tentang penyakit yang dideritanya. "Aku sudah tahu tentang penyakit yang kamu derita." "Maura, kenapa kamu tidak jujur sejak awal? Kenapa kamu justru menyiksa?" William tidak sanggup untuk melanjutkan ucapannya. Laki-laki itu kembali meneteskan air matanya. Maura masih diam. Ia tidak menyangka jika suaminya sudah tahu tentang penyakitnya. "Maaf, Mas, aku hanya ingin membuat kamu bahagia," ucap Maura. Mendengar itu, William kembali memeluk tubuh istrinya dengan sangat erat, seolah ia sangat takut kehilangan William. "Memang takut kehilangan Maura. Kamu ingin membuatku bahagia, tapi kamu sendiri menderita," saut William. Maura kembali diam. Ia memang sudah bersalah, tapi Maura melakukan itu agar suaminya tidak kepikiran tentang penyakitnya. "Aku tidak menderita, asalkan Mas tetap setia dan tetap di sampingku." Maura mengusap pipi suaminya yang basah oleh air mata. Jujur, hati Maura terasa sakit melihat orang yang dicintainya menangis. "Kamu tidak perlu ragukan lagi kesetiaanku. Masa laluku memang buruk, tapi aku tidak pernah tega menyakiti perempuan. Mamaku perempuan, anak pertamaku juga perempuan. Aku tidak bisa membayangkan jika suatu saat nanti Shakila juga dihianati oleh pasangannya," ungkap William. Maura tersenyum mendengar itu semua, merasa beruntung mempunyai suami seperti William. "Sayang, kamu pasti sembuh. Kita akan sama-sama sampai tua nanti. Hanya maut yang bisa memisahkan kita. Kita juga akan merawat anak-anak bersama," ungkapnya lagi. William akan melakukan apapun demi kesembuhan istrinya. "Untuk apa banyak uang jika istri saja sampai sakit? Kamu tidak mau kan? Kalau sampai aku menikah lagi, kamu pasti tidak mau juga kalau anak-anak sampai punya ibu tiri," ucap William kemudian. Seketika mata Maura melotot. Ia tidak akan pernah rela jika suaminya menikah lagi, pun dengan anak-anak yang harus dirawat oleh ibu tiri. "Aku akan memotong senjata pamungkasmu itu kalau kamu sampai berani nikah lagi." Maura menunjuk
suaminya. Seketika William merapatkan rasanya ngilu, padahal istrinya hanya berucap, "Janganlah sayang, aku tidak akan menikah lagi. Cukup kamu yang menjadi istriku, dan aku yakin kamu akan sembuh. Kamu itu wanita yang kuat, kamu wanita yang hebat." William mengecup kening istrinya berkali-kali. Ia akan membuat istrinya merasa senang agar tidak tertekan. "Mas kok bisa tahu kalau aku sakit kanker?" tanya Maura. Pasalnya hanya ia sendiri dan dokter Lisa yang tahu. Mungkinkah suaminya menemui dokter Lisa? Lisa yang kasih tahu. Awalnya aku yang ingin tanya, tapi tidak taunya Lisa duluan yang ngasih tahu. William, Maura hanya mengangguk. Sudah dapat dipastikan jika Lisa yang sudah kasih tahu. "Maaf ya Mas, aku tidak bermaksud untuk merahasiakannya. Aku cuma tidak mau kamu kepikiran. Kamu udah pusing masalah kerjaan, jadi aku tidak ingin kamu pusing mikirin penyakit. Sudah, tidak perlu diteruskan. Sekarang aku sudah tahu dan aku minta kamu pikirkan saja kehamilan kamu. Setelah melahirkan nanti, aku akan membawamu untuk berobat kemanapun dan berapapun biayanya." William meletakkan jari telunjuknya tepat di bibir istrinya. Seketika Maura diam. Setelah itu William kembali menarik istrinya ke dalam pelukan. Di lain tempat saat ini, Rosa baru sampai di tempat kerjanya, baru saja hendak masuk ke dalam, tiba-tiba sebuah tangan menariknya dan membawanya ke tempat parkir. Lalu dengan paksa Rosa masuk ke dalam mobil. Rosa berusaha untuk memberontak, tetapi mobil tersebut segera melaju dan meninggalkan area parkiran. "Bapak mau bawa saya kemana? Saya mau kerja. Tolong turunkan saya, Pak." Rosa meminta agar lelaki yang membawanya segera menurunkan dirinya. Laki-laki itu tak lain adalah Reno, bos di tempat Rosa bekerja. "Kamu diam saja dan duduk dengan tenang," kata Reno. Namun Rosa tidak akan pernah tenang. Selain khawatir menjadi bahan gosip teman kerjanya, Rosa juga khawatir jika Bu Lilis sampai mengetahuinya. "Gimana saya bisa duduk dengan tenang? Saya saja tidak tahu mau dibawa kemana," ujar Rosa yang bersungut kesal. "Nanti kamu juga akan tahu," saut Reno. Dengan begitu santainya, Rosa semakin kesal dibuatnya. Bosnya benar-benar menyebalkan. Rosa memilih untuk diam. Toh juga percuma minta diturunkan, tidak mungkin dituruti. Sedangkan Reno tersenyum ketika melihat Rosa yang diam dan pasrah. Terlihat jika Reno sesekali melirik wanita yang duduk di sebelahnya, sedangkan Rosa memilih untuk bermain ponsel, tidak peduli dengan laki-laki yang membawanya. 20 menit kemudian mereka sampai di tempat tujuan. Reno sudah memarkirkan mobilnya di pelataran toko perhiasan terbesar di desa tersebut. Rosa mengedarkan pandangannya. Untuk apa bosnya membawa dirinya ke toko perhiasan? Benar-benar membingungkan. "Ayo turun," titah Reno. Sementara Rosa masih diam. Ia benar-benar bingung. "Kita mau ngapain ke sini, Pak?" tanya Rosa seraya membuka pintu mobil dan turun. "Mau beli cincin," jawab Reno seraya melangkah masuk ke dalam toko. Rosa hanya mengekor di belakang bosnya. "Cincin untuk siapa, Pak? Kenapa ngajak saya?" Rosa sedikit protes. Ia benar-benar dibuat bingung oleh bosnya sendiri. "Buat calon istri saya. Kebetulan ukuran jarinya sama persis kayak jari kamu, makanya saya ngajak kamu," Reno menjelaskan. Rosa melongo mendengar penjelasan bosnya itu. Kenapa bukan calon istrinya yang diajak, tapi orang lain yang diajak? "Jadi saya hanya dijadikan bahan percobaan gitu, Pak. Kenapa nggak calon istrinya saja yang diajak sih? Ngerepotin banget." Rosa ngedumel. Setelah kejadian Reno menolak untuk dijodohkan oleh orang tuanya, sikapnya berubah aneh, dan hal itu membuat Rosa merasa heran dan juga bingung. Reno tersenyum. "Tidak apa kan? Udah ayo masuk. Jangan lama-lama, Pak. Nanti saya bisa telat kerjanya," ucap Rosa memperingati. "Bosnya juga saya. Untuk apa kamu takut?" saut Reno. "Bos nyebelin." Rosa mendengus kesal. Melihat itu Reno hanya tersenyum seraya menggelengkan kepalanya. "Coba yang ini, kelihatannya cocok." Reno menyodorkan cincin berlian yang begitu cantik tepat di hadapan Rosa. Tanpa banyak kata, Rosa langsung mencobanya. Sangat cocok dan pas di jari manis Rosa. Terlebih kulit Rosa yang putih dan juga membuatnya semakin cantik dan sangat pas, ucap Reno. Sedangkan Rosa hanya mengangguk.
lalu melepas cincin tersebut. Ros, menurut kamu itu kalungnya bagus nggak? Reno menunjuk sebuah kalung dengan liontin berbentuk hati. Bagus Pak, Rosa mengangguk. Kalung yang Reno tunjuk memang sangat bagus. Oke Mbak, saya ambil kalung sama cincin ini, ujar Reno kemudian. Baik Pak, tunggu sebentar ya, sahut pegawai toko perhiasan tersebut. Pak, saya tunggu di mobil ya, Rosa meminta izin. Oke, Reno mengangguk. Setelah itu Rosa beranjak keluar dari toko tersebut. 5 menit kemudian Reno kembali. Laki-laki itu langsung masuk ke dalam mobilnya. Setelah itu, perlahan mobil yang Reno dan Rosa tumpangi melaju meninggalkan pelataran toko perhiasan tersebut. Rosa memilih untuk diam, sama seperti berangkat tadi, sedangkan Reno fokus menyetir. Pak, kok berhenti di sini? Tanya Rosa ketika menyadari jika mobil bosnya berhenti di pelataran warung makan yang sangat besar di desa itu. Temani saya sarapan dulu, setelah itu kita kembali ke pabrik. Tidak ada penolakan, ayo turun. Reno benar-benar tidak memberikan Rosa kesempatan untuk menjawab. Laki-laki itu langsung mengajak wanita yang bersamanya untuk turun dan segera masuk ke dalam warung makan. Malam ini di rumah Ferdi, tengah kedatangan tamu dari jauh, Fiora yang diminta untuk turun ke bawah membuat wanita itu merasa heran. Sedangkan Revan saat ini sedang berada di luar kota. Setelah hukuman dari William selesai, laki-laki itu kembali bekerja di perusahaan ayahnya. Kini Fiora sudah berada di bawah, tepatnya di ruang tamu. Di sana sudah ada seorang laki-laki yang usianya sekitar 30 tahunan tengah duduk. Jujur Fiora benar-benar heran dan juga bingung untuk apa ayahnya meminta dirinya ikut menemui laki-laki tersebut. Sandi, ini kenalkan putri Om, namanya Fiora, dan kamu Fiora, kenalkan dia Sandi, anak teman papa. Ferdi memperkenalkan antara Fiora dengan Ferdi. Untuk sesaat Fiora diam. Wanita itu menatap laki-laki yang ada di hadapannya itu. Sandi mengulurkan tangannya. Dengan ragu Fiora membalas uluran tangan tersebut. Fiora lantas menarik tangannya setelah menyebutkan nama. Pak, sebenarnya ini ada apa sih? Fiora berbisik tepat di telinga ayahnya. Mendengar itu Ferdi hanya tersenyum. Fiora, sebelumnya papa minta maaf. Papa berencana untuk menjodohkan kamu dengan Sandi. Dia anak teman papa dan dia sudah tahu semuanya tentang kamu. Sandi juga menerima segala kekurangan kamu. Sandi seorang duda yang ditinggal mati oleh istrinya. Dia mencari seorang istri untuk mengurus dirinya dan juga putrinya yang masih kecil, ungkap Ferdi. Mendengar itu Fiora diam. Ia benar-benar dilema, haruskah menerima perjodohan itu atau tidak. Sedangkan Fiora sendiri belum mengenal Sandi.